Pengelolaan sampah sentralistik kembali merenggut korban jiwa. Setelah sebelumnya ada seorang pekerja tewas karena masuk mesin pilah sampah di TPA Putri Cempu Solo, kemarin terjadi lagi longsor sampah di TPST Bandar Gebang. Di Bandar Gebang ada 10 orang tertimbun longsoran sampah, 5 truk sampah tertimbun, 1 warung tertimbun, sementara korban jiwa yang sudah dievakuasi sudah ada 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Inilah yang akan terus terjadi di kemudian hari jika pengelolaan sampah terus-menerus dilakukan secara sentralistik. Di tempat-tempat yang menggunakan mesin-mesin besar untuk mengolah sampah, ancaman kecelakaan kerja menghantui para pekerja. Sebab pengelolaan sampah yang sentralistik itu memberikan tekanan kerja yang sangat besar bagi pekerja. Karena sampah terus datang setiap hari tanpa henti, tidak ada jeda kerja. Karena setiap jeda akan menghasilkan tumpukan sampah lagi. Sementara sampah yang datang adalah sampah tercampur dengan segala problematikanya seperti bau dan kondisi yang sulit sekali dipilah. Ancamannya adalah kelelahan bekerja dan menurunnya konsentrasi bekerja akibat gas-gas yang ditimbulkan oleh sampah tercampur itu. Ketika kondisi tubuh dan konsentrasi kerja menurun, maka para pekerja itu terancam bahaya ketika berhadapan dengan mesin-mesin besar, terutama mesin-mesin giling, mesin cacah, dan mesin pres yang ada di lokasi pengolahan sampah. Mereka bisa tergiling, tercacah, bahkan ikut masuk mesin pres yang bisa berakibat fatal pada fisik. Sementara itu, di tempat pembuangan sampah juga sama. Pengelolaan sampah secara sentralistik di TPA juga akan menimbulkan gunung sampah yang tidak henti-hentinya setiap hari. Sampah datang setiap hari, datang dengan kondisi yang berbahaya dan beracun karena tercampur. Semua yang ada dan bekerja di sekitar TPA terancam bahaya. Gunung sampah yang terus meninggi tentu sangat tidak stabil dan sangat berpotensi longsor. Itulah yang terjadi puluhan tahun silam di Lewi Gajah yang korban jiwanya begitu banyak. Longsor sampah adalah potensi yang paling besar terjadi di TPA-TPA. Karena sistem pemadatan oleh alat-alat berat yang ada di TPA tidaklah benar-benar padat karena kondisi sampah yang tercampur. Ya, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk sampah-sampah itu longsor. Kalau kejadian ini tidak ingin terus-menerus terjadi, maka hentikanlah mengelola sampah secara sentralistik. Ayo, bangun sistem pengelolaan sampah desentralistik sampai ke tapak rumah tangga atau sumber timbulan sampah, supaya sampah sudah terpilah dari sumbernya. Selanjutnya, sampah terpilah itu dibawa ke tempat pengolahan sampah untuk dipilah detail dengan lebih mudah tanpa menggunakan mesin-mesin besar yang berisiko kecelakaan kerja. Itu pun sampah tidak datang setiap hari karena pengelolaan sampah di hulu memungkinkan sampah ditahan selama mungkin di sumber timbulannya. Sehingga ada waktu yang banyak untuk mengolah sampah organik maupun anorganik. Demikian juga residu. Jika sudah ada pengelolaan sampah di sumbernya, residu tidak akan lagi sebanyak sekarang dan tidak akan datang ke TPA setiap hari. Terakhir, kalau Pak Menteri Lingkungan Hidup mau menyelidiki penyebab kejadian-kejadian yang merenggut jiwa di persampahan, maka jawaban utamanya adalah dan pasti pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terutama soal pengelolaan sampah mandiri di setiap kawasan, tanggung jawab produsen, dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan NSPK atau norma, standar, prosedur, dan kriteria.